Bro, pemirsa semuanya, ini bukan kabar biasa. Ini tipe berita yang begitu muncul langsung bikin satu Indonesia nengok ke layar, bikin obrolan di grup WhatsApp ASN rame, bikin warung kopi mendadak panas, bahkan obrolan keluarga di rumah juga ikut nyerempet ke topik ini. Jadi santai dulu, jangan skip, karena yang bakal gua bahas ini bukan cuma soal angka, bukan cuma soal gaji naik atau enggak, tapi juga soal nasib jutaan orang, soal keadilan, soal prioritas negara, dan soal masa depan banyak keluarga di Indonesia. Bayangin aja, di tengah ekonomi yang masih naik turun dan kebutuhan hidup yang makin terasa berat dari bulan ke bulan, tiba-tiba muncul kabar besar yang bikin banyak orang langsung mikir dua kali. Presiden Prabowo Subianto disebut sudah mengambil langkah penting yang menyangkut jutaan orang di negeri ini. ASN, TNI, Polri, sampai pejabat negara dikabarkan masuk daftar yang bakal dapat kenaikan gaji. Tapi tunggu dulu, kabar ini ternyata bukan sekadar kabar gembira yang bisa langsung dirayakan sambil tepuk tangan. Karena di balik itu semua muncul juga satu pertanyaan besar yang bikin suasana agak panas dan penuh tanda tanya. Yaitu apakah pekerjaan rumah pemerintah terhadap pegawai honorer itu sudah benar-benar selesai? Nah, dari sini ceritanya mulai menarik banget. Bukan cuma soal berapa persen gaji naik, bukan cuma soal nominal rupiah, tapi juga soal rasa adil, soal kesejahteraan, dan soal siapa yang benar-benar diprioritaskan di negara ini. Jadi kita kupas pelan-pelan satu demi satu, biar nggak ada detail yang kelewat. Tentu saja Presiden Prabowo tidak bisa asal menaikkan gaji begitu saja tanpa dasar hukum yang jelas. Di negara sebesar Indonesia, setiap keputusan besar harus punya landasan yang kuat supaya bukan cuma jadi wacana, bukan cuma janji manis, dan bukan sekadar kabar yang lewat di media sosial lalu hilang begitu saja. Karena itu pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah atau yang biasa disebut RKP tahun 2025. Ini penting banget pemirsa karena Perpres ini bukan sekadar dokumen formal biasa. Justru dari sinilah dasar utama kebijakan yang berkaitan dengan kenaikan gaji itu mulai kelihatan. Yang lebih menarik lagi, Perpres ini ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo pada tanggal 30 Juni 2025 dan langsung berlaku di hari yang sama setelah diundangkan. Artinya apa? Artinya kebijakan ini bukan sekadar rencana jauh di masa depan. Ini sudah resmi masuk ke sistem pemerintahan dan mulai berjalan secara hukum. Jadi bukan omongan kosong, bukan sekadar isu lewat, tapi sudah punya dasar formal yang nyata. Ya, di dalam Perpres itu juga ada hal yang bikin banyak orang mulai baca lebih dalam. Ternyata ada profesi ASN tertentu yang jadi prioritas dalam peningkatan kesejahteraan siapa saja mereka. Yang pertama adalah guru. Iya, guru jadi salah satu prioritas utama, lalu dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Jadi memang bukan semua ASN langsung diperlakukan sama rata tanpa arah, tetapi ada fokus tertentu pada sektor-sektor yang dianggap paling penting dalam pembangunan manusia dan pelayanan publik. Logikanya jelas karena guru mendidik generasi, dosen membentuk intelektual, tenaga kesehatan menjaga nyawa dan kualitas hidup masyarakat, sementara penyuluh membantu masyarakat di lapangan supaya program-program negara benar-benar jalan. Jadi fokusnya memang bukan asal pilih, tapi menyasar bidang yang efeknya langsung terasa ke kehidupan banyak orang. Dan bukan cuma soal naik gaji biasa, pemirsa. Pemerintah juga memperkenalkan konsep baru yang disebut sistem total reward berbasis kinerja. Nah, ini konsep yang cukup modern. Jadi bukan cuma gaji pokok yang diperhatikan, tapi juga penghargaan total berdasarkan kinerja. Artinya semakin baik kinerja seseorang, semakin besar potensi reward yang bisa didapat. Dengan begitu, kebijakan ini kelihatannya mau mendorong supaya aparatur negara kerja lebih maksimal, lebih produktif, dan lebih terukur. Jadi di sini kita melihat ada dua arah kebijakan yang berjalan sekaligus. Pertama, kenaikan gaji, kedua, sistem reward berbasis kinerja. Dan tentu saja, begitu dua hal ini muncul, pertanyaan paling besar langsung meledak di kepala banyak orang. Kalau begitu, berapa sebenarnya kenaikannya? Nah, ini dia yang paling bikin penasaran. Sampai sekarang besaran angka resminya ternyata belum diumumkan secara pasti. Bahkan dari pihak Kementerian PNRB melalui Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Muhammad Aos disebutkan bahwa sampai saat ini belum ada pembahasan final terkait angka kenaikan tersebut. Jadi kalau ditanya nominal pastinya berapa, jawabannya masih belum ada angka final yang bisa diumumkan ke publik. Bisa dibilang masih dalam tahap wacana teknis dan kajian, belum sampai ke keputusan final yang bisa dipegang masyarakat.
Dan ini tentu bikin banyak ASN, TNI, Polri, sampai pejabat negara harus sedikit lebih sabar menunggu karena belum ada kepastian berapa persen kenaikannya. Jadi walaupun kabarnya besar, angka resminya masih jadi tanda tanya besar. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, kita bisa lihat gambaran dari sejarah kenaikan gaji sebelumnya. Ini penting banget buat jadi bahan analisis karena seringkali kebijakan baru punya pola yang mirip dengan kebijakan yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, pemirsa, kenaikan gaji terakhir terjadi pada Januari 2024. Saat itu pemerintah menaikkan gaji sebesar 8%. Dan itu bukan angka kecil, bahkan disebut sebagai persentase kenaikan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan itu terjadi di masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dengan kenaikan 8% tersebut, ASN golongan terendah mendapatkan sekitar 1,80,700, sedangkan golongan tertinggi bisa mencapai sekitar 60,300 di Budaman. Angka ini tentu sangat bervariasi tergantung jabatan dan golongan masing-masing. Jadi memang tidak bisa disamaratakan karena besar kecilnya tetap mengikuti posisi dan struktur penggajian masing-masing pegawai. Kalau ditarik lagi ke belakang, ternyata kenaikan gaji ASN memang tidak terjadi tiap tahun. Ada pola periode tertentu. Misalnya sebelumnya juga pernah terjadi kenaikan di tahun 2019 sebesar 5%. Jadi kalau kita lihat pola besar dalam satu dekade terakhir, kenaikan gaji ASN itu terjadi sekitar 3 kali. Yang pertama sekitar tahun 2015 dengan kenaikan sekitar 6%, lalu 2019 sekitar 5%, dan terakhir 2024 sebesar 8%. Dari sini kita bisa lihat ada pola naik turun tergantung kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah di waktu itu. Hal yang sama juga terjadi pada TNI dan Polri. Mereka juga mengalami pola kenaikan yang mirip, yaitu 3 kali dalam satu dekade terakhir, 2015, 2019, dan 2024. Menariknya, kenaikan terbesar tetap terjadi di tahun 2024 dengan angka 8% tadi, dan saat itu banyak pihak mengaitkan kebijakan tersebut dengan momentum politik dan juga kondisi nasional yang sedang berjalan. Sekarang pertanyaannya, kalau Presiden Prabowo disebut akan menaikkan gaji lagi, kira-kira berapa besarannya? Apalagi di mata masyarakat, beliau dikenal cukup berani dan dianggap cukup royal dalam beberapa kebijakan. Bahkan sempat ada kebijakan kenaikan gaji hakim yang disebut bisa mencapai 200%. Nah, hal seperti ini bikin banyak orang makin penasaran. Apakah kebijakan serupa juga bakal terjadi di sektor ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara? Sampai sekarang jawabannya masih belum bisa dipastikan. Semua masih berada dalam wilayah tanda tanya besar. Dan di tengah kabar bahagia ini, muncul satu sisi lain yang justru ramai dibicarakan, yaitu kondisi para pegawai honorer. Nah, ini bagian yang cukup sensitif, pemirsa, karena di saat ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara bersiap dengan kemungkinan kenaikan gaji, para pegawai honorer justru masih menunggu kepastian status dan kesejahteraan mereka. Di titik ini, keresahan mulai muncul. Sebenarnya sudah ada beberapa janji dan target dari Presiden Prabowo terkait peningkatan kesejahteraan honorer. Yang pertama, ada rencana pemberian tambahan gaji sebesar 2 juta bagi guru honorer yang memenuhi syarat pada tahun 2025. Ini langsung disampaikan oleh Presiden Prabowo sendiri. Lalu yang kedua, ada rencana pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK pada akhir tahun 2024 dengan target pelantikan maksimal pada Oktober 2025. Dan yang ketiga, muncul pertanyaan besar yang sampai sekarang masih jadi bahan pembahasan publik, yaitu apakah semua guru honorer sudah benar-benar berstatus PPPK, karena faktanya belum semua honorer diangkat dan ini masih jadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Tujuannya jelas dan supaya tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh antara ASN dan honorer, supaya kesejahteraan bisa lebih merata di seluruh lapisan tenaga kerja pemerintah. Karena kalau jurangnya terlalu lebar, ketimpangan sosial bisa makin terasa, dan itu jelas bukan kondisi yang ideal bagi negara sebesar Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga terus menampilkan capaian di sektor ketahanan pangan, misalnya cadangan beras di gudang pemerintah yang sebelumnya sekitar 2 juta ton, kini dilaporkan sudah lebih dari 3 juta ton. Ini bahkan disebut sebagai angka tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Dan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah menyebut bahwa capaian tersebut adalah hasil kerja keras dari semua unsur yang terlibat dalam sektor pangan nasional. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program besar lainnya, yaitu program makan bergizi gratis. Program ini punya tujuan yang sederhana tapi sangat penting, yaitu mengatasi masalah gizi pada anak-anak Indonesia. Karena berdasarkan data, rata-rata 1 dari 5 anak Indonesia
mengalami kekurangan gizi atau sekitar 20%. Di beberapa daerah bahkan bisa lebih dari 30%. Kondisi ini disebut sebagai malnutrisi dan stunting yang bisa menyebabkan pertumbuhan anak tidak normal, badan lemah, dan dampak jangka panjang terhadap kualitas generasi masa depan. Bukan cuma itu, ternyata ada juga puluhan juta anak Indonesia yang berangkat sekolah tanpa makan pagi. Banyak juga yang hanya makan seadanya, misalnya nasi dengan lauk sederhana. Karena itu pemerintah mencanangkan program makan bergizi ini yang dimulai pada 6 Januari 2025 dan laporan terbaru menyebutkan bahwa program ini sudah mencapai 55 juta penerima manfaat. Angka ini sangat besar dan menunjukkan skala program yang luar biasa luas. Jadi kalau dilihat dari gambar besar kebijakan negara saat ini, ada beberapa garis besar yang jalan bersamaan. Di satu sisi ada rencana kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara yang masih menunggu kepastian angka. Di sisi lain ada perjuangan kesejahteraan honorer yang masih dalam proses penataan. Dan di sisi lain lagi ada program besar negara yang menyentuh pangan, gizi, dan masa depan anak-anak Indonesia. Semua ini jalan bersamaan, semuanya punya dampak langsung ke kehidupan masyarakat. Jadi wajar kalau publik sekarang masih terus bertanya-tanya arah kebijakan ini sebenarnya mau dibawa kemana dan seberapa besar dampaknya nanti buat rakyat. Yang jelas semuanya masih dalam proses, masih dalam tahap kebijakan berjalan, dan masyarakat masih menunggu kepastian final dari pemerintah. Dan satu hal yang pasti, semua mata sekarang sedang tertuju pada langkah berikutnya yang akan diambil pemerintah. Karena apapun keputusan akhirnya nanti, pasti akan berdampak besar bagi jutaan orang di Indonesia. Coba bayangin begini Pak Bu, setelah puluhan tahun hidup sebagai guru yang sabar mengajar anak bangsa, sebagai tentara yang berdiri di garis depan menjaga negeri, sebagai polisi yang siang malam mengawal keamanan, atau sebagai pegawai negeri sipil yang bertahun-tahun melayani masyarakat dari balik meja kerja, akhirnya masa pensiun itu datang juga. Masa di mana rambut mulai memutih, langkah mulai melambat, tenaga tidak lagi sama seperti dulu, dan yang tersisa tinggal harapan supaya hari tua bisa dijalani dengan tenang. Tapi kenyataannya, setiap akhir bulan ada satu pertanyaan yang terus muter di kepala dan rasanya makin berat dari hari ke hari. Apakah uang pensiun bulan ini cukup? Pertanyaan itu kelihatannya sederhana, tapi buat jutaan pensiunan di seluruh Indonesia, pertanyaan itu bisa bikin dada sesak. Karena di baliknya ada kebutuhan hidup yang tidak pernah berhenti. Ada tagihan yang harus dibayar, ada obat yang harus dibeli, ada cucu yang kadang perlu dibantu sekolahnya, ada dapur yang tetap harus ngebul, dan ada rasa khawatir yang diam-diam terus mengintai setiap kali tanggal tua datang. Nah, di tanggal 25 April ini kita akan bahas kabar yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Mulai dari kemungkinan kenaikan gaji, kemungkinan rapel, sampai yang paling penting, kapan uang itu benar-benar bisa cair. Jangan pindah dulu, jangan skip dulu, karena informasi seperti ini bukan cuma penting, tapi bisa sangat menentukan kondisi keluarga Anda ke depan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling dasar. Siapa saja yang terdampak dari kebijakan ini? Biar jelas kita harus lihat dulu seberapa besar skala kebijakan kenaikan gaji ini. Presiden Prabowo sudah menyampaikan rencananya secara terbuka. Beliau menyebutkan adanya rencana menaikkan gaji bagi PNS atau pegawai negeri sipil, PPPK, alias pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI, anggota Polri, para hakim, dan juga para pensiunan. Total penerima manfaat dari kebijakan ini lebih dari 9,4 juta orang. Coba bayangkan angka sebesar itu bukan angka kecil, bukan sekadar statistik yang lewat di layar lalu dilupakan. Itu berarti jutaan kepala keluarga, jutaan rumah tangga yang hidupnya bergantung pada penghasilan dari negara. Dari ASN yang masih aktif bekerja di kantor-kantor pemerintahan sampai para pensiunan yang sudah menutup masa tugasnya setelah mengabdi puluhan tahun. Dan di antara semua kelompok itu, ada satu kelompok yang posisinya sangat spesial, sangat penting, dan sangat layak mendapat perhatian lebih, yaitu para pensiunan. Kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi aktif bekerja. Mereka tidak lagi punya penghasilan lain selain uang pensiun. Dan yang lebih penting lagi, mereka adalah orang-orang yang dulu rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kenyamanan hidup demi mengabdi kepada negara ini. Ada yang dulu jadi guru di pelosok desa, mengajar anak-anak dengan fasilitas seadanya. Ada yang jadi tentara dan bertugas menjaga perbatasan jauh dari keluarga dalam waktu lama. Ada yang jadi polisi, menjaga keamanan kota, siaga kapanpun dibutuhkan. Ada yang bekerja bertahun-tahun di kantor pemerintahan dari pusat sampai daerah,
melayani rakyat tanpa banyak sorotan. Sekarang di masa tua mereka, kehidupan mereka menggantung pada uang pensiun yang jujur saja seringkali tidak cukup mengikuti laju naiknya harga kebutuhan sehari-hari. Kalau kita bicara jujur, kondisi nyata para pensiunan di negeri ini memang tidak selalu seindah yang dibayangkan orang. Harusnya masa pensiun itu adalah masa yang tenang, masa untuk menikmati hidup bersama pasangan, anak, dan cucu. Masa untuk duduk santai di teras rumah, minum teh, ngobrol ringan, jalan-jalan pagi, dan menikmati hasil kerja keras setelah puluhan tahun membanting tulang. Itu idealnya, itu yang seharusnya terjadi. Tapi kenyataannya, banyak pensiunan yang tiap bulan masih harus berhitung sangat ketat. Mereka harus memilah mana yang lebih penting. Bulan ini beli beras atau bayar listrik, beli obat atau bayar iuran kesehatan, perbaiki rumah atau tahan dulu, bantu cucu sekolah atau simpan buat kebutuhan darurat. Semua harus dihitung pelan-pelan karena uang pensiun yang diterima itu terbatas. Sementara kita semua tahu hidup sekarang tidak murah. Harga beras naik, minyak goreng naik, obat-obatan naik, biaya kontrol kesehatan juga tidak sedikit, listrik naik, kebutuhan harian terus bergerak ke atas, dan semua itu terjadi dalam waktu yang kadang begitu cepat. Di sisi lain, uang pensiun yang diterima setiap bulan sifatnya tetap, atau kalaupun ada perubahan, naiknya seringkali jauh lebih lambat dibanding kenaikan harga kebutuhan hidup. Nah, disinilah kesenjangannya. Disinilah kenapa kabar tentang kenaikan gaji pensiun dan kemungkinan rapel itu jadi berita yang sangat ditunggu-tunggu, karena ini bukan cuma soal angka di atas kertas. Ini soal rasa aman. Ini soal penghargaan atas pengabdian yang sudah diberikan selama puluhan tahun. Ini soal keadilan supaya masa tua bisa dijalani dengan lebih layak, lebih tenang, dan tidak terus-menerus dikejar rasa cemas setiap akhir bulan datang. Dan ini juga alasan kenapa setiap ada sinyal kebijakan baru, para pensiunan langsung menaruh harapan besar. Karena bagi mereka, perubahan kecil saja bisa terasa sangat berarti dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang salah paham, yaitu bagaimana sistem pensiun itu sebenarnya bekerja. Banyak orang mendengar istilah kenaikan gaji pensiun, tapi belum benar-benar paham mekanismenya. Padahal ini penting sekali. Jadi begini, di Indonesia gaji pensiun tidak berdiri sendiri. Besarnya uang pensiun yang diterima setiap bulan terhubung langsung dengan struktur gaji saat masih aktif bekerja. Secara umum, pensiun dihitung dari persentase tertentu atas gaji pokok terakhir sebelum pensiun. Kisarannya biasanya sekitar 70-75% dari gaji pokok terakhir, tergantung ketentuan yang berlaku dan situasi masing-masing penerima. Artinya kalau struktur gaji ASN aktif mengalami penyesuaian atau kenaikan, maka secara logika perhitungan pensiun juga bisa ikut terdampak. Misalnya ada seorang pensiunan, kita sebut saja Pak Budi. Pak Budi pensiun pada tahun 2025 dengan gaji pokok terakhir sebesar 5 juta. Karena pensiunnya dihitung 75% dari angka itu, maka penghasilan pensiun yang beliau terima tiap bulan adalah sekitar 3,75 juta. Lalu kemudian di tahun 2026, pemerintah menaikkan gaji ASN aktif pada golongan yang setara dengan Pak Budi menjadi misalnya 5,8 juta sebagai acuan yang baru. Kalau sistem penyesuaian itu berjalan, maka dasar hitung pensiun Pak Budi juga ikut berubah dari 5 juta menjadi 5,8 juta. 75% dari 5,8 juta adalah 4,35 juta. Artinya ada selisih kenaikan sekitar 600.000 per bulan untuk Pak Budi. Mungkin buat sebagian orang angka 600.000 terdengar tidak terlalu besar, ya. Tapi coba bayangkan dari sudut pandang Pak Budi dan jutaan pensiunan lain, 600.000 per bulan itu bisa sangat berarti. Itu bisa dipakai buat beli obat sebulan, bisa buat bayar tagihan listrik, bisa membantu biaya cucu sekolah, bisa dipakai untuk belanja kebutuhan dapur, bisa membuat napas rumah tangga sedikit lebih lega. Jadi jangan lihat angka itu kecil hanya karena dibaca cepat. Buat banyak orang, justru itu selisih yang bisa menjaga hidup tetap berjalan lebih baik. Sekarang kita bahas dasar hukumnya. Ini juga penting banget, karena di isu seperti ini, informasi yang beredar di media sosial seringkali campur aduk antara kabar resmi, harapan, tafsir, dan spekulasi. Sampai saat ini, peraturan yang masih sering dijadikan acuan adalah PP nomor 8 tahun 2024 yang mengatur kenaikan pensiun sebesar 12%. Itu yang sudah jelas. Itu yang memang pernah menjadi rujukan resmi. Sementara untuk tahun 2026, banyak pembicaraan muncul karena adanya Perpres nomor 79 tahun 2025 yang disebut-sebut menjadi dasar rencana kenaikan gaji ASN aktif. Dari sinilah harapan para pensiunan mulai muncul.
Karena logikanya sederhana, kalau ASN aktif naik, maka pensiunan juga menunggu penyesuaian. Dan memang seperti yang tadi sudah kita jelaskan, gaji pensiun itu terhubung dengan struktur gaji aktif. Tapi di sini kita harus sangat hati-hati membedakan dua hal yang berbeda. Pertama adalah harapan dan logika kebijakan. Ini boleh ada, ini sah-sah saja dibicarakan. Pola sebelumnya bisa dijadikan gambaran, sinyal dari pemimpin, bisa dibaca, dan dinamika seperti ini memang wajar terjadi. Tapi yang kedua adalah kepastian resmi. Nah, ini beda. Ini baru akan benar-benar nyata kalau sudah ada regulasi teknis, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, kesiapan anggaran, dan keputusan final